Jadi mereka masuk itu ke beberapa sekolah yang dianggap sekolah favorit. Abdus Somad juga UAS itu khilafah itu. Abdus Somad UAS itu, Ustadz Abdus Somad itu solusi satu-satunya umat sebelah khilafah. Tahu-tahu khilafah. Takbir. Solusi penyelesaian umat ini hanya apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Pinter secara akademik, IQ-nya bagus, tapi ilmu agamanya nol. Jadi HTI karena mereka tidak mengomandokan, menyuarakan akidah Asy'ariyah, maka Anda jangan buang energi. Anda yang perlu Anda besarkan adalah Asy'ariyah. Jadi Hizbut Tahrir itu produk gagal di Timur Tengah. Masa kamu kesini mau dipakai untuk menyelesaikan Indonesia? Maka bukalah kitab Fiqh Kitabul Khilafah tentang Islamic politik. Ya, kalau tak ada politik dalam Islam, mana mungkin ada Kitabul Imamah, Kitabul Khilafah. Sebuah video pengakuan mantan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI membeberkan cara ormas terlarang itu merekrut anggota viral di media sosial. Tegakkan khilafah, tegakkan khilafah. Akan tegak kembali khilafah. Tegakkan khilafah. Tegaknya jauhlah khilafah Islamnya. Tegakkan khilafah. Pengakuan mantan aktivis HTI soal cara ormas Hizbut Tahrir merekrut simpatisan mereka tersebut viral usai diunggah pengguna Twitter Avatar Pemburu. Video unggahan netizen itu juga ikut dibagikan mantan politisi Demokrat Ferdinand Hutahayan seperti dilihat pada Senin 20 September 2021. Dalam narasi cuitannya, netizen itu mengungkapkan kembali pernyataan mantan aktivis HTI itu. Menurutnya, Hizbut Tahrir sudah ada di Indonesia sejak zaman Orde Baru. Namun kata sang netizen, anggota ormas terlarang tersebut tidak berani tampil ke publik seperti masyarakat pada umumnya. Bagi kita, Muslim sejati, tak ada kata mundur dalam berjuang bagi tegaknya syariah dan khilafah. Kau melihat khilafah nazalat al-ard al-muqaddasah. Kalau kau melihat khilafah diturunkan di ard al-muqaddasah, di tanah suci. Akidah Anda yang harus Anda pertahankan, yang paling mahal dalam diri Anda adalah akidah. Anda seorang mukmin muslim ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. HTI bukan Asy'ariyah akidahnya, bukan ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Pernyataan mantan aktivis HTI, gerakan ini sudah ada sejak zaman Soeharto. Mereka nggak berani tampil, menyamar seperti masyarakat umumnya, cuit netizen Avatar Pemburu. Di rezim Orde Baru kan sangat ketat. Di zaman Pak Harto, di tahun 80-an sampai tahun 96 itu masih sangat terbatas. Dilihat dari video tersebut, tampak sang mantan aktivis HTI itu menyebut bahwa di zaman pemerintahan Soeharto, pergerakan Hizbut Tahrir agak terbatas. Di zaman saya masih agak terbatas, karena di rezim Orde Baru kan sangat ketat. Zaman Pak Harto, ujar mantan aktivis HTI itu. Di Hizbut Tahrir itu dulu tidak boleh, bukan tidak boleh, jarang aktivis Hizbut Tahrir berpakaian seperti ini. Berpakaian hem yang ada kerannya, supaya tidak dicurigai oleh pemerintah dalam rangka menyelamatkan pergerakannya. Oleh karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Khilafah, khilafah. Nggak ikut berjuang, nggak ikut berkeringat, apalagi berdarah-darah melawan penjajah atau apa. Tahu-tahu khilafah, takbir. Artinya yang ngomong seperti itu orang yang tidak cerdas, alias. Tapi Anda kalau ingin mendukung, Anda punya rambu-rambu. Kalau tidak mengikuti akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, jangan buang energi. Kelompok Asy'ari saja perlu dibesarkan, kenapa energi kita buang untuk yang lainnya? Selain itu, simpatisan Hizbut Tahrir juga jarang berpakaian muslim, tapi mengenakan kemeja berkerah agar tak dicurigai pemerintah kala itu.
Di Hizbut Tahrir itu dulu jarang aktivis Hizbut Tahrir berpakaian seperti ini. Berpakaian ada kerahnya supaya tidak dicurigai pemerintah dalam rangka menyelamatkan gerakan, tuturnya. Akan ada khilafah ala minhajin nubuwah. Segala sesuatu mesti diperjuangkan. Kalau tidak akan hancur kacau balau Islam. Saya ingin tahu ketegasan dari ibu-ibu sekalian. Apa hukum menegakkan khilafah ibu-ibu? Anda jangan sibuk sesuatu yang belum jelas. Yang sudah jelas bagi Anda adalah kelompok akidah Anda ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati, asy'ariyah. Lebih lanjut, sang mantan aktivis HTI kemudian menilai bahwa Hizbut Tahrir akhirnya bisa berhasil menjadi ormas besar di Indonesia. Akhirnya berhasil besar di Indonesia. Indonesia termasuk negara paling terakhir melarang keberadaan ormas itu, ungkapnya. Dan ternyata berhasil kan? Berhasil besar di Indonesia. Dan Indonesia termasuk negara yang paling akhir saat ini yang melarang keberadaan ormas itu. Solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir! Tahu-tahu khilafah. Takbir. Abdus Somad juga UAS itu khilafah itu. Abdus Somad UAS itu, Ustadz Abdus Somad itu solusi satu-satu dengan umat sebelah khilafah. Saya punya rekamannya itu. Tahu-tahu khilafah. Takbir. Ia pun lantas membeberkan bagaimana cara HTI bisa masuk ke Indonesia dan merekrut banyak simpatisan mereka. Jadi mereka masuk itu ke beberapa sekolah yang dianggap satu favorit, sekolah favorit, kampus-kampus yang favorit, bukan kampus seperti kampus swasta yang mahasiswanya orang sudah dewasa. Biasanya mana yang seger. Kalau masuk dunia sekolah itu mereka masuk ke LDK. Lembaga dakwah kampus. Nah, kalau kampus atau kalau sekolah Rohis, Rohis, ya, Rohis. Siapkah saudara-saudara untuk bersama-sama menegakkan syariah dan khilafah? Menurut mantan aktivis HTI itu, Hizbut Tahrir banyak merekrut siswa dari sekolah-sekolah favorit maupun mahasiswa dari kampus top di Indonesia. Bagaimana mereka masuk? Jadi mereka masuk itu ke beberapa sekolah yang favorit, kampus-kampus favorit, bukan kampus seperti swasta. Termasuk ke sekolah itu mereka masuk ke LBK Rohis atau organisasi keagamaan sekolah, bebernya. Rubah prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah, di tangan syara. Maka bukalah kitab Pekah Kitabul Khilafah tentang Islamic politik. Kalau tak ada politik dalam Islam, mana mungkin ada Kitabul Imamah, Kitabul Khilafah. Lewat sekolah favorit itulah, kata sang mantan aktivis HTI tersebut, Hizbut Tahrir merekrut siswa yang pintar secara akademik, namun ilmu agamanya nihil. Nah, disitulah anak-anak yang dipilih terkadang anak yang pinter-pinter, pinter secara akademik, IQ-nya bagus, tapi ilmu agamanya nol. Itu yang paling gampang dimasuki. Termasuk anak-anak yang baru masuk kuliah. Bagi kita Muslim sejati, tak ada kata mundur dalam berjuang bagi tegaknya syariah dan khilafah. Kita ini punya dan gak usah emosi. Makanya orang-orang ini suka emosi karena dagangannya nggak laku. Nah, disitulah yang dipilih anak-anak yang pintar secara akademik, IQ bagus, tapi ilmu agamanya nol, ujarnya. Sudah masuk ke jiwa calon kurban ini, udah pelan-pelan masuk pengajaran. Kita kan orang Islam, baru mulai doktrin masuk kita kan Islam punya dua sumber, Al-Quran, hadis, Quran, sunnah. Dia kan benar juga itu ya. Benar dua. Khilafah itu pemerintahan Islam. Kami tak terganggu dengan ini. 200% kami tak ganggu. Tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Saya tidak pernah ragu mengatakan saya ikut manhajnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Saya Sunni Asy'ari
Sufi ngikuti ahli tasawuf. Nah sekarang kita ada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang 45. Kira-kira betul mana antara Al-Quran dengan Pancasila? Masa itu membenturkan. Kita menolak itu bukan asal menolak. Kita menolak itu karena ini adalah perintah syariat Islam. Islam memerintahkan kita tidak boleh diam terhadap kezaliman. Itu bukan bendera tauhid. Kalau itu bendera tauhid, Kiai Hasyim Asy'ari pasti mengajarkan itu bendera tauhid. Kiai Hasyim nggak pernah mengajarkan itu. Yai Dahlan tidak pernah mengajarkan itu. Ki Bagus Hadikusumo tidak pernah mengajarkan itu. Hanya kamu yang kemarin sore mengajarkan itu. Hanya kamu yang kemarin sore mengajarkan itu. Hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Tinggalkan proses penentuan hukum perundang-undangan buatan manusia melalui voting. Tinggalkan. Hizbut Tahrir itu didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menjadi problem solving, menjadi jalan keluar buntunya Palestina agar merdeka di tanah Palestina. Tapi itu pun gagal. Tidak boleh diam terhadap kemungkaran dan tidak boleh diam terhadap kemaksiatan. Kitabul Khilafah, kitab yang paling tua tentang masalah bagaimana cara mengangkat pemimpin, bagaimana menjatuhkan pemimpin. Prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah, di tangan syara. Kenapa kamu bawa ke sini untuk menyelesaikan problem bangsamu? Jangan bodoh, nak, ya. Saya tidak mengenal itu sebagai bendera tauhid. Saya mengenal itu benderanya Hizbut Tahrir. Bergabung dalam barisan perjuangan ini, melangkah bersama Hizbut Tahrir, berjuang menegakkan khilafah. Takbir. Kamu nggak usah emosi kalau kami nggak mau nerima benderamu. Kamu kalau anti bendera tauhid, kamu anti la ilaha illallah. Enggak, kami setiap hari tahlilan pakai la ilaha illallah. Kamilah yang paling sering menyebut la ilaha illallah, karena itu adalah cara zikir kami. Afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ibu-ibu, saya ingin tahu ketegasan dari ibu-ibu sekalian. Apa hukum menegakkan khilafah, ibu-ibu? Wahai para ulama, segeralah melangkah dalam barisan menjadi garda terdepan dalam perjuangan khilafah. Takbir. Akidah Anda yang harus Anda pertahankan, yang paling mahal dalam diri Anda adalah akidah. Anda seorang mukmin muslim ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. HTI bukan Asy'ariyah akidahnya, bukan ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Setujukah kita bahwa pangkal malapetaka umat ini adalah neoliberalisme dan neoimperialisme? Setuju. Bahwa tidak ada solusi tuntas bagi negeri ini kecuali dengan Islam melalui penerapan syariah di bawah naungan khilafah.